warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani dari kelas TBI 2A dari Fakultas FT. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu materi tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Saya akan menjelaskan 3 kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, sumber hukum kedua. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jika Al-Quran merupakan firman Allah, maka hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Jadi paham, saya rasa teman-teman paham apa yang saya jelaskan tentang sumber hukum kedua ya. Hadis itu otomatis perbuatan, perkataan, persetujuan. Jadi seandainya bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, tapi perkataan sahabatnya, tapi telah disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, berarti itu termasuk hadis. Perbuatan seperti kayak ada hadis yang menjelaskan seperti sholatlah seperti engkau melihat Rasulullah sholat. Berarti itu kan perbuatan Nabi Muhammad. Maka itu juga termasuk hadis gitu. Berarti yang termasuk ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah. Itu langsung dari Allah langsung ya. Dan yang kedua adalah penguat dan penjelas. Hadis memperkuat dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat yang bersifat umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut yang diberikan oleh hadis. Jadi kayak kalau Al-Quran ini kan dia itu menjelaskan ke titik itu, tapi secara luas kayak gitu. Sedangkan hadis ini dia menguat dan memperjelaskan apa sih dari maksud ayat Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga adalah pedoman praktis. Sementara Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar. Hadis memberikan praktis. Bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu ya. Jadi fungsi hadis itu memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, hadis sebagai penjelasan Al-Quran. Hadis memiliki fungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas rinci dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran majmul atau umum atau global. Jadi tuh fungsinya sebagai penjelasan Al-Quran. Jadi kan ada tuh ayat Al-Quran yang belum jelas. Jadi hadis ini nih untuk menjelaskan apa yang kurang jelas di dalam ayat Al-Quran tersebut. Dan yang kedua adalah hadis sebagai penetapan hukum. Hadis memiliki fungsi yang penting dalam menetapkan hukum secara terperinci yang belum diatur dalam Al-Quran. Hadis dalam bentuknya memiliki tujuan untuk menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dan tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi hadis ini tuh berfungsi banget gitu tuh. Kayak seandainya satu contoh ya, kayak kita tuh nggak boleh zina gitu kan. Seandainya kan kayak adalah takrobuz zina. Yang kayak gitu. Jadi hadis ini akan menjelaskan jika kalian melakukan zina yang sudah jelas dilarang itu, nanti apa sih hukumnya, dan hukumnya itu akan dijelaskan oleh hadis tersebut.
Dan yang ketiga adalah hadis sebagai penuntun. Hadis juga berfungsi sebagai penuntun atau memberikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, serta sebagai bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jadi hadis ini nih berfungsinya untuk menuntun bahwa seandainya Allah tuh menjanjikan bahwa yang melakukan sholat, puasa kayak gitu tuh berbuat baik, ada pahala yang dijanjikan oleh Allah gitu tuh. Dan kayak kita ya seperti yang tadi saya bilang, yang kedua yang seperti zina, dan apa sih hukumannya? Di situ menuntunnya, hadis ini menuntun kita bahwa semua amal perbuatan kita bakal ada balasannya tuh. Dan yang keempat adalah hadis sebagai peningkatan keimanan. Hadis dapat membantu meningkatkan keimanan dan kesadaran umat Islam terhadap ajaran Islam dengan menjelaskan dan memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas. Jadi ini nih maksudnya kayak gini ya, seandainya Al-Quran tuh menjelaskan bahwa mencuri itu tidak boleh dan bakal dipotong tangannya gitu kan. Sedangkan Al-Quran kan menjelaskan bahwa tangannya akan dipotong, dan kalau di dalam hadis ini menjelaskan tangan mana dulukah yang akan dipotong gitu, apakah tangan kiri atau tangan kanan atau kaki gitu kan gitu. Dan yang kelima adalah hadis sebagai sumber hukum. Hadis juga dianggap sebagai sumber hukum Islam karena hadis dapat menjelaskan dan memperjelas ayat-ayat Al-Quran yang masih belum jelas, serta memberikan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika teman-teman mendengarkan penjelasan saya yang lebih awal, ini sama saja seperti contoh yang nomor 2, kurang lebih seperti itu. Yalah salah satu contohnya, wahaddatsani Yahya an Malik an Abi Zinadi an A'roji an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha, yang artinya tidak boleh menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bibinya dari pihak bapak, dan tak boleh menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya dari pihak ibunya. Hadis riwayat Malik nomor 977. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang mempoligami perempuan bersamaan dengan bibinya. Di sini Nabi memutuskan suatu hukum akan larangan itu. Dalam Al-Quran tidak ada sebuah ayat yang tersurat tentang larangan mengawini perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari ayah maupun ibu. Hanya ada dalam Al-Quran keterangan-keterangan tentang dilarangnya menikahi perempuan beserta keluarganya seperti ibu, saudara, anak, dan sebagainya. Disinilah hadis menjelaskan haramnya menikahi bibi perempuan dinikahi tanpa berorientasi terhadap Al-Quran dalam membentuk keputusan itu. Jadi sudah jelaskan dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa Al-Quran itu cuman menjelaskan seperti hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Al-Quran itu cuman tidak membolehkan menikahi saudaranya. Dan di hadis ini memperjelaskan lagi bahwa yang tidak dibolehkan atau tidak boleh mempoligami bibi dari ayah maupun ibunya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.